Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, hari ini kita berada di zaman yang lebih buruk daripada zaman kemarin. Tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin. Dan jangan harap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Itulah fakta yang akan kita dapati sampai kita bertemu dengan Allah. Suatu hari para tabi'in mereka curhat sama Anas bin Malik. Ya, kita kenal Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir hidup. Usianya 125 tahun. Nah, Imam Malik bin Anas ini sahabat yang terakhir hidup. Di saat Hajjaj, satu dari khalifah dinasti Umayyah memimpin, situasinya nggak jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kriminalitas merajalela, kezaliman terjadi bahkan di tingkat penguasa. Pada saat itu para tabi'in curhat sama Anas bin Malik. Fasyakawna anil Hajjaj, kami curhat kepada Anas bin Malik tentang buruknya kepemimpinan Al-Hajjaj. Bagaimana ini Anas? Apa yang harus kami lakukan wahai sahabat Rasulullah? Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la yati alaikum zamanun, karena sesungguhnya tidak akan datang pada kalian satu zaman illa ba'dahu asyarrun minhu, melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tidak datang satu zaman melainkan zaman itu lebih buruk dari sebelumnya. Tidak akan datang satu tahun melainkan tahun itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan tidak akan datang satu masa melainkan masa itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Itulah masa-masa yang dihapusnya berkah atau dicabutnya berkah oleh Allah dari kehidupan umat manusia. Maka manusia dibikin sibuk untuk mewujudkan mimpi dan angan-angan mereka. Karena tingginya angan-angan manusia, karena panjangnya angan-angan dan mimpi mereka, maka waktu tidak cukup oleh mereka terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga itulah kenapa dikatakan waktu terasa lebih pendek, karena banyaknya ambisi yang belum tertunaikan. Betul? Itu diantara pandangan salah seorang ulama salafus saleh tentang dikatakannya oleh Rasulullah, waktu terasa sempit. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Siapapun pernah membahas ini, dan kita pernah membahas ini Bapak sekalian. Ini tentang 5 fase kepemimpinan yang disebutkan Rasulullah SAW yang akan kita alami. Ini adalah fase kenabian di mana Rasulullah memimpin dunia 610 sampai 632. Dan ini masa yang terbaik tadi. Dan juga di zaman ditambah ini masa yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Allah memberikan pujian pada mereka sebagai sebaik-baik umat. Nah, namun ini sudah berakhir di 661 Masehi. Rasulullah SAW memimpin 23 tahun. Khulafaur Rasyidin yang menjadi sistem dari khilafah ala manhaj nubuwah. Pelaku sistem khilafah ala manhaj nubuwah itu hanya 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Jadi 30 tahun. Berakhir di 661 Masehi. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita bahas adalah fase atau periode sakit, yaitu Mulkan Adhan. Dimulai dari 661 sampai 1924 runtuhnya Turki Utsmani. Walaupun demikian, Allah masih memberikan waktu panjang bagi mereka. Karena di antara mereka masih ada jamaah, masih ada taifah yang tetap menegakkan Islam, menghidupkan Quran dan Sunnah. Maka tauhid ada pada komunitas mereka, pada jamaah mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi. Akan selalu ada satu taifah dari umatku sepeninggalku nanti, satu taifah dari umatku yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man hadalahum. Mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menggembosi mereka, dan tidak akan berpengaruh kepada mereka. Man khalafahum, orang-orang yang memperselisihi mereka. Wahum qadirina 'alal haq, qaimina 'alal haq, zahirina 'alal haq. Mereka tetap menang dalam kebenaran. Karena keberadaan mereka inilah Allah memberkahi mereka sehingga mereka berkuasa 1262 tahun. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Di fase ini umat Islam tidak lagi memimpin dunia. Yang memimpin dunia adalah Barat. Inggris memimpin sekutu menghancurkan Turki Utsmani. Saat itu umat Islam dipecah-pecah dalam frame nasionalisme yang tadinya ummatan wahidah. Sudah dipecah-pecah dalam frame nasionalisme, dipecah-pecah lagi dalam multi ormas, multi
orpol, madhab, sekte dan sebagainya. Makin kecil umat Islam peluang untuk bisa bersatu kembali. Di saat itulah kembali pada muslim, Allah cabut berkah dari kehidupan manusia sehingga waktu terasa sempit. Ya. Dan hanya sedikit manusia yang angan-angan dan cita-citanya yang terpenuhi. Kebanyakan mereka hidup dalam kesulitan dan tidak terwujudnya apa yang mereka ambisikan tentang dunia. Nah, kenapa demikian? Karena orientasi hidupnya dunia, dunia, dan dunia. Dan ketika dunia yang menjadi orientasi hidupnya, maka terasa tidak cukup apa yang mereka dapatkan. Maka sibuklah hidup mereka untuk mencari dunia, sehingga dunia terasa kurang waktu 24 jam. Saking banyaknya ambisi yang belum terwujud. Nah inilah dikatakan oleh Rasulullah SAW, sempitnya waktu. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam saja, dan 1 jam kalian bagaikan waktu sesaat saja.